Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Ibu Kota Nusantara atau IKN diproyeksikan menjadi ibu kota yang mencapai nol emisi karbon. Kepala IKN Bambang Susantono mengatakan salah satu sektor yang mendukung pencapaian itu adalah dengan percepatan reforestasi di wilayah Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) siap menjadi kota yang mencapai nol emisi karbon atau bahkan negatif emisi pada 2045 dengan menjalankan strategi tertuang dalam dokumen Nusantara Regionally and Locally Determined Contribution (RDLC). RDLC yang diluncurkan di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB COP28. Dalam peluncuran di Dubai, Uni Emirat Arab, Minggu 3 Desember, Kepala OIKN Bambang Susantono menyebut calon Ibu Kota Baru Indonesia Nusantara akan menjalani strategi mencapai nol emisi karbon untuk mendukung target iklim nasional. Salah satunya dengan mengakselerasi upaya reforestasi hutan di wilayah IKN dengan target mentransformasi 65% area daratannya yang saat ini terdiri dari hutan produksi monokultur menjadi hutan tropis dengan keanekaragaman hayati. As the world's first sustainable forest capital, Nusantara, the new capital of Indonesia, will not be just an ordinary green city, but a beacon of hope and action toward our sustainable future. Nusantara's ambition is to achieve the net zero emission by 2045, and it is a testament to our dedication to combat climate change. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Departemen Asia Tenggara Bank Pembangunan Asia (ADB) Winfried Wicklund menyebut pihaknya senang dapat mendukung OIKN membangun ibu kota baru yang tidak hanya hijau tapi juga akan dicintai oleh warganya. We in ADB are very delighted that we could support this because we think the role of subnational governments, of cities in particular, is very important to highlight in terms of achieving climate resilient communities. Secara khusus di sektor kehutanan, OIKN menargetkan dapat melindungi dan menekan deforestasi 59.000 hektar hutan asli dan mangrove yang masih tersisa saat ini. Akan ditingkatkan juga stok karbon dengan pemulihan lebih dari 83.000 hektar hutan industri, lahan gundul, dan lokasi pembangunan batu bara di wilayahnya. Pemirsa, Badan Pemelihara Keamanan atau Baharkam Polri menangkap kapal ikan asing KIA berbendera Vietnam di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Kasubdit Patroli Air Ditpolairut Baharkam Polri Kombes Dandan mengungkapkan akibat aktivitas penangkapan ikan ilegal ini kerugian negara mencapai 264 miliar rupiah. Korps Kepolisian Air dan Udara, Badan Pemeliharaan Keamanan Baharkam Polri, menangkap kapal ikan Vietnam yang sedang beroperasi secara ilegal di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau pada Minggu 26 November. Kepala Subdirektorat Patroli Air, Ditpolairut Baharkam Polri, Kombes Dadan dalam keterangan pers pada Sabtu 2 Desember mengatakan, dari penangkapan ini polisi berhasil mengamankan seorang nahkoda bernama Nguyen Huang Giao dan 20 orang anak buah kapal. Ya, tahu datang kita, kapal kita, mereka lari. Ya, lari itu mau perlawanan. Ya, namun demikian, saya sampaikan tadi, kita bisa menangkap kapal tersebut dan menguasai kapal tersebut. Dilakukanlah penggeledahan ya, untuk memastikan apakah hanya kegiatan tangkap ikan, dan mungkin juga ya, informasi dari intelijen adanya barang-barang lain yang dibawa. Setelah dilakukan penggeledahan, makanya temukanlah barang bukti tersebut. Berdasarkan hasil penangkapan, pihak Ditpolairut Baharkam Polri menemukan sekitar 1 ton ikan campuran yang disimpan di palka kapal.
Berdasarkan pengakuan nahkoda, kapal tersebut telah beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia selama 10 tahun dan merugikan negara sekitar 264 miliar rupiah. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Provinsi Kalimantan Barat memberikan penghargaan kepada guru honorer bernama Maries yang mengabdikan diri di wilayah perbatasan Republik Indonesia Malaysia, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang. Apresiasi tidak hanya dalam bentuk materi, tapi juga dukungan prioritas untuk mengisi formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Seorang guru honorer yang telah mengabdikan diri selama 8 tahun mengajar di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di SMK Negeri 1 Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, bernama Maries menerima penghargaan khusus dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat di halaman kantor Disdikbud Kalbar Sabtu 2 Desember. Apresiasi yang diberikan melalui musyawarah kerja kepala sekolah menengah kejuruan se-Kalimantan Barat tersebut tidak hanya berupa kendaraan bermotor dan perlengkapan mengajar,
tapi juga prioritas untuk mengisi formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di wilayah setempat. Pemilihan guru perbatasan berprestasi ini mengacu pada sejumlah barometer, di antaranya berstatus honorer, berkinerja dan mempunyai semangat luar biasa untuk mengajar, serta belum memiliki kendaraan bermotor karena keterbatasan secara finansial. Saya ingin melihat anak-anak yang saya ajar itu, mereka menjadi orang-orang yang terdidik, terpelajar, kemudian menjadi orang yang berhasil, sukses, secara khusus untuk generasi penerus bangsa di daerah perbatasan. Kita pilih hari ini Bu Meris karena beliau ini mengajar di Ketungau Hulu, daerah perbatasan di Kabupaten Sintang, mana beliau ini sehari-hari memang bekerjanya ini jalan kaki. Jadi jarak rumah kontrakannya itu dari sekolah itu 1 kilo, jadi satu hari itu PP 2 kilo. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, saat ini jumlah guru jenjang SMA, SMK, dan SLB di Kalbar angkanya mencapai 11.000, di mana 3% atau sekitar 330 orang di antaranya mengabdikan diri untuk mencerdaskan generasi penerus di 5 wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Kita ke Kota Malang, pemirsa. Sekelompok mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan Farmasi Universitas Muhammadiyah Malang UMM membuat inovasi sabun berbahan dasar daun jambu air. Dari kandungan yang dimiliki, sabun ini tak hanya untuk membersihkan tangan, sabun ini juga diklaim dapat melembabkan dan mencerahkan kulit. Daun jambu air ternyata memiliki senyawa aktif, yaitu saponin, yang berfungsi sebagai pembersih atau antiseptik. Hal inilah yang menjadi alasan sekelompok mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan Farmasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk berinovasi membuat sabun cuci tangan dari daun tersebut. Terdiri dari Aisyah Apriliano, Fikri Maya Silvia, Azwazia Nazmi, dan Regita Trias Pramudiana berinovasi menciptakan sabun lahir dari keinginan mereka untuk bisa menumbuhkan kebiasaan masyarakat akan pentingnya mencuci tangan dengan sabun untuk mencegah masuknya bakteri dan virus ke dalam tubuh. Inovasi yang mereka kerjakan dimulai dari mengeringkan daun jambu air, kemudian dihancurkan sampai menjadi serbuk. Bubuk daun ini lalu dicampur dengan air, minyak zaitun, dan bahan lain. Hasil campuran ini ditaruh di nampan secara merata dan dipanaskan pada suhu tertentu selama 1 jam. Selanjutnya, adonan yang sudah mengeras ini dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam bungkus plastik bertuliskan Paper Soap Eda Jair. Aisyah Apriliano selaku koordinator kelompok menjelaskan tidak hanya sebagai antiseptik dan antibakteri. Sabun yang bentuknya menyerupai kertas ini juga dapat melembabkan dan mencerahkan kulit. Kelebihan dari produk kami yang pertama praktis, kemudian juga mengandung kandungan minyak zaitun yang dapat melembabkan kulit, kemudian selain melembabkan kulit juga dapat digunakan sebagai antiseptik atau antibakteri, kemudian memiliki harga yang cukup terjangkau. Inovasi ini mendapat apresiasi dari Elva Asmiati yang juga dosen pembimbing mereka. Rencana ke depan ya kita akan memperbaiki formulasi untuk terus melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana formula-formula yang akan dikembangkan agar kualitasnya meningkat dan produk tetap aman. Ada rencana untuk diproduksi massal. Tetapi sebelum diproduksi massal kita tetap harus wajib menjamin bahwa produk ini aman dan kualitasnya terbaik.
Sebelum diproduksi massal, produk ini nantinya masih akan disempurnakan. Seperti halnya saat dipakai, tidak ada lagi sisa serat sabun, atau sabun bisa larut semua bersama air. Pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin membuat program Kampung Bermain Ceria sebagai wujud menghidupkan kembali permainan tradisional yang kini mulai tergerus zaman. Kehadiran permainan tradisional seperti berjalan menggunakan sandal bakiak, bagasing, egrang, dan lainnya diharapkan agar anak-anak tidak selalu menggenggam gawai. Atraksi dua barongsai semakin memeriahkan suasana saat Kampung Bermain Ceria, cerdas, riang, dan aktif secara resmi dibuka. Keberadaan Kampung Bermain yang baru saja diresmikan pada Minggu 3 Desember tersebut seakan membuat para generasi orang tua bernostalgia lantaran terdapat sejumlah permainan tradisional seperti bakiak, balogo, bagasing, enggrang, dan lain-lain. Bantuan fasilitas yang didukung oleh pemerintah Kota Banjarmasin tersebut sengaja diberikan seraya menghidupkan kembali permainan tradisional di kalangan anak-anak. Dengan demikian, anak-anak tidak selalu menggenggam gawai, namun justru semakin memperkuat hubungan sosial dengan warga lainnya. Karena kegiatan ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kita. Jadinya ramai bermain di kampung ini. Daripada mereka pegang gadget, daripada mereka bermain dengan dunia maya, sementara tidak punya teman di lingkungan, di kampung. Nah, hadirlah di sini, ini Kampung Bermain dari kita untuk kita. Dan setiap akhir pekan itu ada olahraga senam. Jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak, yang lansia, yang pemuda, yang juga perempuan, itu silakan ikut senam di sini. Nanti ada instruktur dari Kormi Kota Banjarmasin. Ibnu Sina menambahkan di Kota Banjarmasin kini telah diresmikan sebanyak 34 kampung bermain. Keberadaan kampung bermain di Kota Banjarmasin telah menjadi perhatian nasional. Bahkan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (Kormi) telah melakukan studi banding untuk menjadikan kampung bermain di Kota Banjarmasin sebagai panutan bagi daerah lainnya di Indonesia. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam,
dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Kita ke berita mancanegara. Pemirsa, terusan Suez membukukan pendapatan sebesar 854,7 juta dolar Amerika Serikat pada November 2023. Pendapatan ini disebut sebagai sebuah rekor baru yang tumbuh seiring dengan meningkatnya pergerakan navigasi atas suksesnya proyek pembangunan peningkatan kapasitas di terusan Suez. Masih di mancanegara, pemirsa, tingkat inflasi Australia menurun ke level terendah berdasarkan catatan yang dirilis oleh Biro Statistik Australia. Konsumen atau IHK di benua kanguru tersebut tercatat naik 4,9% dalam 12 bulan hingga Oktober 2023. Demikian kabar Indonesia, pemirsa. Nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.